Assalamualaikum Sobat Football United. Gua sudah membahas preview ya menghadapi West Ham United. Kali ini seperti biasa ada uh, ada konferensi pers yang ingin gua bahas. Ruben Amorim sedang ya ketika gua bikin video ini sebenarnya sedang dalam tahap pembicaraan juga ini ya dengan media. Tapi oke, akan gue bahas dulu apa-apa saja yang sudah dibicarakan oleh head coach dari Manchester United. Ya, oke, gue ingin mulai dari kabar pemain-pemain yang kembali dari cedera. Ini siapa saja? Ruben Amorim mengkonfirmasi kalau Benjamin Sesko dan juga Harry Maguire ini tetap akan absen, tapi Matheus Cunha kembali. Nah, ini menarik ya. Sang bos dari Manchester United ini juga mengatakan ada 2 anggota dari skuadnya ini meragukan, tapi tidak disebutkan namanya siapa. Artinya masih belum pasti, tapi tidak disebutkan secara spesifik siapa. Yang menarik, Cunha kembali. Akankah Cunha bermain dari awal? Amorim mengatakan Cunha ini memiliki beberapa level untuk bisa dinaikkan ya. Dia berada di klub yang berbeda, tekanan yang berbeda. Dia sempat kesulitan karena dia tidak mencetak gol. Dan dia berpikir terlalu banyak tentang angka-angka, tetapi bagaimana pengaruhnya yang dia miliki ke dalam tim ini tetap sangat penting. Nah, ini yang disebutkan di sana. Ya, pertanyaan gue adalah apakah Cunha akan tampil dari awal? Ini situasi yang menarik ya, karena kalau dia sudah fit dan nampaknya dia sudah fit, kalau dia disebutkan dia bisa terlibat, maka dia akan menurut gue punya kemungkinan sekarang ini untuk bisa tampil dari awal. Nah, kalau dia tampil dari awal, bagaimana keadaan lini depan Manchester United dengan adanya Mbeumo, dengan adanya Mason Mount yang kemarin mencetak gol, dan juga Joshua Zirkzee tentu saja. Ini hal yang menarik. Perkiraan gue ada kemungkinan Cunha ditampilkan tapi tidak dari awal. Gue bisa jadi salah, tapi itu yang gue perkirakan ya. Terkait dengan Leny Yoro yang membuat kesalahan ketika menghadapi Crystal Palace, ini sangat penting ya. Saya juga berbicara dengan dia karena dia berpikir terlalu banyak. Dia membuat sebuah kesalahan, lalu setelahnya dia kesulitan. Dia ingin melakukan segalanya dengan baik. Dia masih terus berkembang ya, dengan pertandingan-pertandingan, dengan kemunduran-kemunduran. Ini tidak mudah untuk dia sebagai pemain yang masih muda. Dia tidak bisa menunjukkan kepada orang-orang ya bagaimana dia itu kembali lagi ke bangku cadangan. Artinya ya wajah sedih, wajah murung. Menurut Ruben Amorim itu seharusnya tidak ditunjukkan oleh Leny Yoro, dan dia tahu hal itu. Artinya dia tidak bisa melakukannya. Dia itu sebenarnya tahu hal itu ya. Ini menunjukkan sebenarnya bagaimana dia ini sangat peduli, dan dia tahu bahwa ini bukan pertandingan terbaiknya. Yang ya mungkin Ruben Amorim ingin supaya tidak terlalu banyak pemberitaan di luar, bagaimana gestur dari pemain ini kan, apakah pemain itu marah, apakah pemain itu bersedih, dan lain-lain. Ini sangat berpengaruh ya tentu saja dengan pemberitaan di media, dan ini kan bisa bergulir kemana-mana nantinya, dan ini yang sebenarnya tidak diharapkan. Ya gue sepakat sih, tapi di sisi lain juga harus dilihat ya bagaimana ya, inilah kekurangan dari pengalaman ya kan, bagaimana menghadapi situasi-situasi tertentu dalam sepak bola. Untuk pemain semuda Leny Yoro, dan ini juga merupakan pembelajaran yang juga positif menurut gue ya. Terkait dengan Sean Lacy, pemain yang juga beberapa kali dilibatkan di bangku cadangan Manchester United, Ruben Amorim mengatakan ya, saya mencoba untuk menjelaskan setiap hari bagaimana untuk bermain, dan kalau Anda nyaman ya dan tidak memiliki keraguan ketika Anda bermain, ya Anda akan membantu pemain-pemain muda. Lalu juga untuk bekerja di sisi fisik, kecepatan dalam tekanan, dan juga momentum ketika menghadapi bola, memberikan umpan ya. Ini juga tentu saja berbeda untuk tim U21. Dia akan memiliki peluang, saya tidak tahu, tapi dia siap untuk dimainkan. Menurut gue apapun itu, pemain semuda ini ya dilibatkan di sebuah pertandingan Manchester United, artinya tim inti. Ya ini sudah merupakan hal yang positif. Mungkin ada yang mengatakan, ya untuk apa dibawa ke pertandingan kalau tidak diturunkan? Lah memang semua pemain yang dibawa ke pertandingan harus diturunkan. Kan logikanya juga seperti itu. Tidak mungkin semua pemain di bangku cadangan diturunkan ya kan.
Dan menurut gue untuk pemain semuda ini dilibatkan di bangku cadangan saja, ini sudah merupakan pembelajaran yang sangat-sangat banyak. Ini sudah merupakan pengalaman yang sangat-sangat tebal untuk perkembangan dia. Diturunkan atau tidak diturunkan, dilibatkan saja ini sudah merupakan hal yang sangat luar biasa. Melihat apa jenjang yang harus dia lalui untuk bisa mencapai ke atau bisa sampai ke level dilibatkan di pertandingan utama dari tim utama Manchester United. Dan kalau dia diberikan kesempatan, yaitu karena dia memang dianggap layak. Dengan tidak diberikannya dia atau belum diberikannya dia kesempatan, maka bisa jadi dia dianggap belum layak. Dan menurut gue tidak ada yang salah dengan hal yang itu ya. Artinya dia dianggap belum layak dan tidak diturunkan. Pemain-pemain lain kan juga seperti itu, tidak semuanya diturunkan ya kan. Ditambah lagi saat ini kita lihat bagaimana performa dari Joshua Zirkzee, kalau melihat dari pertandingan terakhir tampil luar biasa. Terkait dengan Diogo Dalot, dia bisa melakukan banyak hal lebih baik lagi seperti pemain lainnya juga. Ketika Anda melihat sebuah pertandingan yang baik ya untuk Diogo, dia bisa menunjukkan kalau dia memiliki kualitas, tapi kadang-kadang dia juga ngedrop ya penampilannya. Dia sangat powerful, dia memiliki power yang besar, dia memiliki kemampuan yang bagus dalam set piece, dia bisa bermain di dua sisi, kanan maupun kiri. Dan untuk memiliki kemampuan untuk bermain di dua sisi yang bisa membantu Anda berpikir tentang squad, dia merupakan pemain yang sangat penting untuk kita, tapi dia butuh berkembang seperti pemain yang lain. Ya, gue melihat misalnya ketika menghadapi Crystal Palace, Diogo Dalot tampil bagus. Kalau yang diekspektasi tampil bagus itu adalah harus selalu bersih sentuhannya, umpannya, crossingnya, usaha mencetak golnya, harus ada assist dan lain-lain. Ya, nggak seperti itu sih menurut gue. Tapi dalam arti dia belum pada level yang diharapkan, iya. Tapi bahwasannya dia tidak tampil buruk-buruk banget ya, dan ini juga dibuktikan dengan data, ya memang itulah kenyataannya. Bahkan faktanya juga saat ini ya dia bisa tampil lebih baik dibanding seorang Patrick Dorgu. Ya memang dari awal menurut gue juga lebih sebenarnya diproyeksi untuk menghuni posisi wingback sebelah kiri. Nah, tapi sekarang bergeser nih, Diogo Dalot justru yang lebih banyak mendapatkan kepercayaan. Gue berharap seperti yang Ruben Amorim katakan ya, memang dinamika pemain di sebuah musim kompetisi sepak bola ini kan naik turun. Ketika turun ya bukan berarti lalu disingkirkan, dijual, dibuang dan lain-lain, karena ada beberapa pemain juga membuktikan bisa coming back lagi, bisa kembali lagi ke atas. Pun juga sebaliknya, pemain yang saat ini sedang tampil bagus bukan berarti terus akan bagus. Di situ justru tantangannya. Nah, untuk Diogo Dalot ini balik lagi, gue berharap dia bisa meningkat lagi penampilannya, terutama ya dengan kepercayaan yang diberikan oleh Ruben Amorim yang lebih memilih dia di banyak pertandingan terakhir daripada seorang Patrick Dorgu. Ruben Amorim juga memberikan pendapat terkait dengan West Ham dan juga Nuno Espirito Santo. Saya tidak memiliki keraguan dia akan sukses, ya sama-sama orang Portugal by the way. Dia sangat memiliki pengalaman, dia tahu bagaimana untuk bekerja dengan skuad yang berbeda dan mengerti liga dengan sangat baik. Kita tahu ini akan menjadi sesuatu yang sulit, tapi dia sangat cerdas, sangat cerdik dalam mempersiapkan pertandingan-pertandingan. Persiapan ini juga tentang lawan, tapi saya fokus dengan apa yang kita harus lakukan dan apa yang kita butuh perbaiki atau kembangkan lagi. Jadi Ruben Amorim ya dia memberikan pendapat terkait dengan West Ham dan juga Nuno Espirito Santo, tapi dia tidak ingin terlalu membahas ataupun terlalu berpikir terkait dengan tim lawan, bagaimana situasi skuadnya sendiri. Ini yang lebih dipersiapkan oleh Ruben Amorim. Oke, itu tadi ya, ada beberapa hal yang dibahas juga, tapi gue tidak ingin ke sana karena menurut gue pikir hal-hal inti sudah disebutkan oleh Ruben Amorim. Dari apa yang dikatakan misalnya terkait dengan Sealesi, ada kemungkinan Sealesi akan kembali dilibatkan di bangku cadangan karena juga tipisnya opsi menurut gue di lini depan Manchester United. Diogo Dalot menurut gue ada peluang yang sangat besar sekali, kemungkinan besar dia tetap akan mengawal sisi wingback kiri sisi wingback kiri ya, sisi wingback sebelah kiri dari Manchester United. Ini itu yang ingin gue katakan. Leny Yoro nampaknya akan diparkir dulu oleh Ruben Amorim dari apa yang dikatakan misalnya ya. Ada sebuah kesalahan bagaimana gestur dari dia yang nampaknya tidak disukai oleh Ruben Amorim dengan apapun alasannya menurut gue.
Tapi bagaimanapun dia pemain muda, uh, dia akan diberikan kesempatan mungkin, tapi tidak dari awal, dan itu pun juga melihat situasi di atas lapangan akan seperti apa pertandingan ini bergerak ya. Dan terakhir tentu saja Matheus Cunha, ini kabar yang sangat-sangat positif. Gua pikir apa yang terjadi di Manchester United di pertandingan-pertandingan sebelumnya, terutama ketika Manchester United kalah menghadapi Everton, ini juga ada pengaruh tidak adanya Matheus Cunha. Eksplosivitas dari seorang Cunha ini sangat-sangat berpengaruh, attitude-nya juga sangat-sangat berpengaruh bagi Manchester United, dan ketika dia absen itu juga hilang di atas lapangan ya, karena ya ada pemain lain yang menggantikan, tapi menurut gue karakternya tidak sama. Sehingga kembalinya Cunha ini mudah-mudahan akan membawa sesuatu yang positif menghadapi West Ham, di mana West Ham bersama dengan Nuno Espirito Santo ini juga tidak dalam performa, atau ya mereka situasinya tidak sepositif Manchester United, kurang lebih seperti itu. Bagaimana saat ini ketika gue bikin video ini, West Ham itu berada di satu tingkat di atas zona degradasi, bahkan poinnya nih tipis-tipis bener ya, dengan Burnley dan juga Leeds yang berada di peringkat 18, peringkat 19. West Ham berada di peringkat ke-17, dan mereka ini dalam 5 pertandingan terakhir ada 2 kekalahan, 2 kemenangan, dan 1 seri. Dibandingkan dengan Manchester United di 5 pertandingan terakhir, Manchester United memperoleh hasil 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan saat ini berada di peringkat ke-7. Dan kalau melihat di pertandingan terakhir, Manchester United luar biasa menumbangkan Crystal Palace yang tidak atau belum terkalahkan. Bahkan kalau tidak salah di 12 pertandingan Premier League ya, di salah satu sumber yang gue baca. Tapi paling tidak musim ini mereka tidak terkalahkan di kandang sendiri sebelum akhirnya ditundukkan oleh Manchester United. Bahkan kemenangan inilah kemenangan pertama setelah 5 tahun Manchester United gagal menang di Selhurst Park. Intinya bahwa keadaan sebelum pertandingan Manchester United jauh lebih positif dibandingkan dengan West Ham. Tapi sebelum gue akhiri pembahasan ini di video ini, kita jangan lupa bagaimana sebelum menghadapi Everton, Manchester United juga seperti itu ya kan, lebih diunggulkan, lebih positif, tapi akhirnya justru takluk memalukan. Namun apakah ini berarti akan menduplikasi apa yang terjadi menghadapi Everton? Nggak juga sih, menurut gue tidak sesimpel itu juga, karena ada 2 faktor paling tidak ya yang menurut gue berpengaruh. Nomor 1, absennya pemain ketika menghadapi Everton, di mana Sesko absen, Cunha juga absen pada saat itu. 2 pemain yang penting di pertandingan-pertandingan sebelumnya, dan nampaknya adaptasi tidak berjalan mulus ketika menghadapi Everton. Lalu satu faktor lagi yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu fakta bahwa menghadapi Everton adalah partai pertama setelah jeda internasional. Nah, ini juga hal yang menurut gue membuat, katakanlah di pertandingan tersebut Manchester United telat panas ya, sehingga bahkan di awal-awal pertandingan mereka kalah agresif, mereka justru terdominasi, dan walaupun tampil dengan 10 pemain Everton, tapi akhirnya justru bisa mencetak gol. Jadi ada beberapa faktor lah menurut gue yang tidak bisa akhirnya terus menyamakan ya, apple to apple kan, atau head to head kan antara menghadapi Everton maupun menghadapi West Ham di hari Kamis malam atau hari Jumat dini hari waktu Indonesia. Insya Allah akan ada live commentary. Sobat Football United minat, gabung di live commentary-nya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.